sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat, salam sehat. Anak-anak yang terkasih, pada pertemuan kita kemarin, kita berbicara tentang aku pribadi yang unik. Apa maksud dari kata unik? Unik artinya satu, tidak ada duanya, bukan fotokopi. Sekarang, dalam pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mengenai bersyukur atas karya Allah dalam diri kita. Semua harus tetap semangat. Salam sehat, Tuhan beserta kita. Anak-anak yang terkasih, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan materi mengembangkan karunia. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai dari pembelajaran ini, yang pertama menghayati keberadaan dirinya dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Yang kedua, berperilaku tanggung jawab dalam menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Poin yang ketiga, memahami diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Dan yang terakhir, melatih diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Indikator pencapaian kompetensi ada beberapa poin. Yang pertama, menghayati keberadaan dirinya dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Yang kedua, menghayati makna bersyukur atas diri apa adanya. Berperilaku tanggung jawab dalam menerima diri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Berperilaku jujur dalam bersyukur atas dirinya sendiri. Menganalisis pengalaman diri sendiri selama ini tentang upaya mengembangkan karunia Allah berupa talenta atau kemampuan yang dimiliki. Berikutnya, merumuskan sikap-sikap yang sering muncul dalam menghadapi kekuatan dan keterbatasan diri. Menganalisis informasi dari buku-buku atau browsing internet tentang kisah-kisah hidup orang sukses, karena melalui perjuangan keras mengembangkan bakatnya dengan belajar dan bekerja. Menyimpulkan ajaran kitab suci tentang cara mengembangkan karunia atau talenta. Siswa diharapkan mampu menuliskan refleksi tentang upaya mengembangkan talenta. Setiap orang mempunyai kemampuan dan bakat-bakat dalam ukuran tertentu. Kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang seharusnya dikembangkan dan digunakan. Kemampuan dan bakat adalah anugerah dari Tuhan, yang dalam kitab suci sering disebut dengan talenta. Tuhan menghendaki agar talenta itu dikembangkan dan digunakan. Contohnya dalam Injil Matius bab 25 ayat 14-30. Di situ dikisahkan tentang seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya dan memberi mereka sejumlah talenta untuk dikembangkan dan digunakan. Menyadari kekuatan dan keterbatasan diri sangatlah penting, karena setiap orang diberi talenta oleh Tuhan. Mereka harus mengembangkan dan menggunakan talenta itu sebagaimana mestinya. Mengembangkan dan menggunakan talenta sebagaimana mestinya adalah panggilan dan tuntutan Kristiani. Allah memberikan kemampuan dan talenta yang berbeda kepada setiap orang, dan kemampuan itu hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Menggali pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain. Menerima diri merupakan proses yang tidak mudah.
Banyak remaja yang seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Ketika melihat temannya lebih kaya, ada remaja yang berpikir, "Mengapa saya dilahirkan dalam keluarga miskin?" Ketika melihat orang yang berkulit putih, ada remaja yang berpikir, "Mengapa saya dilahirkan dengan kulit kusam?" Ketika melihat temannya berhidung mancung, ada remaja yang berpikir, "Mengapa saya dilahirkan dengan hidung pesek?" Seperti saya, contohnya. Melihat temannya pintar, dalam pelajaran tertentu ada remaja yang berpikir, "Mengapa saya tidak sepandai dia?" Sikap yang bijaksana dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan antara lain. Kemampuan sebagai anugerah Tuhan diharapkan tidak menjadi seseorang menjadi sombong atau takabur. Kemampuan harus ditingkatkan, dilatih terus-menerus agar semakin berkembang dan dapat dijadikan andalan hidup. Keterbatasan jangan sampai membuat orang minder, menganggap hidupnya sebagai nasib buruk dari Tuhan, atau merasa hidupnya tidak berguna. Kelemahan atau keterbatasan harus disadari dan diatasi agar tidak menjadi hambatan untuk memperkembangkan diri. Mentalitas yang perlu dikembangkan, sikap mau bekerja keras, mau belajar dari orang lain, tidak cepat menyerah, optimis, mau mencoba, dan masih banyak cara yang lain. Banyak orang sukses justru setelah menyadari keterbatasannya. Seperti nampak dalam kisah Lena Maria. Mendalami pesan kitab suci tentang panggilan mengembangkan anugerah. Coba anak-anak, bacalah dari Injil Matius bab 25 ayat 14-30. Pesan apa yang termuat di dalam bacaan tersebut? Yang pertama, Yesus memberikan gambaran seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya, yang termuat di dalam Matius bab 25 ayat 14-30. Ia pun menindak tegas kepada seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talenta dan hanya memendamnya ke dalam tanah. Poin yang kedua, setiap orang diberi talenta oleh Tuhan. Mereka harus mengembangkan dan menggunakan talenta itu sebagaimana mestinya. Mengembangkan talenta sebagaimana mestinya adalah panggilan dan tuntutan orang beriman Kristiani. Poin yang ketiga, kita harus mengembangkan bakat yang kita miliki, karena Tuhan telah memberikan talenta kepada manusia ciptaannya, yang jelas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki manusia masing-masing. Kita harus seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua, yang mengembangkan talenta mereka dengan baik. Kita tidak boleh mencontoh hamba yang ketiga, yang hanya mengubur talentanya tanpa berusaha untuk mengembangkannya. Allah akan sedih dan kecewa karena kita hanya memendam bakat yang kita miliki. Terlebih kita merasa iri hati terhadap kemampuan orang lain yang memiliki banyak talenta. Allah memberikan masing-masing talenta kepada umatnya, dan talenta itu harus kita syukuri serta kita kembangkan. Bagaimana menghayati panggilan Tuhan untuk mengembangkan anugerah yang dimiliki? Setiap manusia adalah unik
seperti yang telah dibahas di dalam pembelajaran manusia adalah makhluk yang unik. Manusia diberikan kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai kaum beriman, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengembangkan bakat dan kemampuan dengan sebaik-baiknya. Keunggulan diri berkaitan dengan bakat dan kemampuan hendaknya tidak membuat setiap orang merasa lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat memunculkan sikap sombong dan arogan. Demikian halnya dengan keterbatasan yang ada tidak membuat orang menjadi rendah diri, minder, atau bahkan menjadi orang yang tidak berguna. Menurut Aristoteles, manusia akan bahagia jika ia secara aktif merealisasikan bakat-bakat potensinya. Manusia adalah makhluk yang mempunyai banyak potensi, tetapi potensi-potensi itu akan menjadi nyata jika kita merealisasikannya. Kebahagiaan tercapai dalam mempergunakan atau mengaktifkan bakat dan kemampuannya. Kemampuan dan bakat adalah anugerah Tuhan, yang dalam kitab suci sering disebut talenta. Tuhan menghendaki agar talenta itu dikembangkan dan digunakan. Contohnya dalam Injil Matius bab 25 ayat 14-30, di mana dikisahkan tentang seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya dan memberi mereka sejumlah talenta untuk dikembangkan dan digunakan. Anak-anak yang terkasih, talenta atau bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun, hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian, dan kita diberi tugas untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada di dalam diri kita secara baik dan benar. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, baiklah kita tutup dengan doa. Agar dapat memastikan bahwa kalian telah menguasai materi, maka kerjakan soal berikut secara mandiri di buku kerja kalian masing-masing. Ada 2 tugas. Jangan lupa tugas ini dikirimkan ke e-school. Setelah mengirimkan tugas, jangan lupa pula untuk absen. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah, tetap semangat.